berikut dengan persiapan pokok untuk 2022. Adapun tidak mematuhi apa yang sudah ditentukan oleh organisasi. Jadwal latihan, tepat waktu datang, jadwal latihan harus selalu ada. Adapun kalau berhalangan hadir harus sesuai dengan peruntukannya. Misalkan sakit harus sesuai, kegiatan sekolah juga harus sesuai. Ya, mungkin ini lebih ke lebihnya. Masalah latihannya itu kan atensi berjalan seminggu berapa kali? Seminggu fitness berapa kali? 2 kali. Karena saya ada pengalaman melatih wilayah. Ya, kalau latihan harus selalu didampingi dengan guru. Berbeda sekali dengan tarian-tarian lain, Pak. Dari ujung kaki sampai ujung kepala berbeda. Karena saya bicara seperti ini karena saya mengalami sendiri. Saya pernah jadi atlet, ya jadi pelatih juga. Ya. Mau dibawa kemana nih putra putri saya? Mungkin Pak Rabi seperti itu. Jadi kalau memang tujuan putra putri ibu itu untuk berkarir di atlet, itu gambaran kurang lebih seperti itu. Jadi Porprov itu diadakan itu untuk mencari bibit-bibit atlet menuju PON. Nah, ya. Kemudian PON pasti kan mewakili provinsi ya, mewakili provinsi, misalnya mewakili Jawa Barat. Nah, dari Jawa Barat itu nanti akan diambil atlet-atlet nasional yang mungkin dipertandingkan di SEA Games atau di Asian Games atau di Olimpiade, kita nggak tahu. Karena kalau kita bicara cabang olahraga itu nanti akan berkaitan dengan siapa tuan rumah. Nah, seperti halnya misal contoh di Olimpiade sekarang, Olimpiade yang nanti 2024 itu kan di Prancis. Jadi Bapak juga harus tahu ya kegiatan anaknya apa, terus apa sih yang mau dihasilkan anak saya ikutan yang begini, Bapak juga harus tahu. Ibu juga harus tahu. Mangga Pak. Ya penghargaan. Terus misalkan mau di sekolah, Ya. nah, apakah PON ini bisa Bantu ya. Ya. Jadi gini, kan kita itu di pendidikan kita itu kan selain Japres ya ada zonasi ya. Iya. Zonasi jelas itu wilayah. Nah, kalau jalur prestasi itu bisa lintas kelurahan, lintas kecamatan gitu. Ya, tapi masih domisili Cimahi tetap gitu. Jadi kalau misalnya putri bapak itu misal prestasinya terekam, ya ada piagam, ada apalagi di Porprov misal juara dan lain sebagainya, itu nanti kan rekomendasinya dari kami gitu. Dari kami bahwa putra atau putri bapak itu berprestasi di Porprov, mendapatkan medali ini. Nah, nanti itu jalur prestasi itu akan berpengaruh di situ juga. Kebijakan itu saya tidak sedetail itu, cuma yang saya tahu Japres itu ya ada tingkatannya, ada yang prestasi Porprov, ada yang PON, ada yang macam-macam lah gitu. Tapi minimal ketika track record prestasinya ada, nah kami dari KONI bisa memberikan rekomendasi. Seperti itu. Ya. Kita berdoa aja buat putra putri kita yang terbaik. Apalagi insya Allah ya itu yang SMP ini ada ya. Nah. SMP 1 nih. Jadi gini, pernah. Jadi ada alasannya gini, karena di SMP 1 tidak ada ekskul dansa. Iya. Tidak ada ekskul dansa. Itu gini, ketika kejadian itu terjadi, kami memang belum berkonsultasi langsung dengan Pak Wali Kota pada saat itu. Nah, saya bisa utarakan semua. Jadi Pak, atlet kita itu gini. Nah, beliau bilang waktu itu, kalau memang atlet yang berprestasi bisa kita pertanggungjawabkan, jangan rekomendasi dari KONI, rekomendasi dari kepala daerah langsung, dan itu bisa langsung. Makanya kemarin itu ya, ada itu saya langsung ngelaporin ke Pak Ajay waktu itu gitu. Karena anak-anak dari bapak ibu itu disupport supaya ya latihan, karena saya yakin lah ketika anak bapak ibu itu beraktivitas, ya aktivitas fisiknya terjaga dan lain sebagainya, ya dari sisi kesehatan fisik dan mentalnya pun pasti akan terjaga gitu, insya Allah seperti itu gitu. Karena ya yang saya rasakan sendiri, saya dari SD Pak, dari SD, SMP, saya kan dari atlet juga ya dulu, tapi saya nggak atletnya mentok-mentok, dari renang pindah ke bulu tangkis, ke sepak bola. Terakhir yang paling lama di bola basket, saya di SMP 1 sampai dengan di kelas 1 SMP sampai dengan kuliah itu di basket terus. Nah, waktu SD dari kelas 3 sampai kelas 6 itu harus ada kejelasan, terus jadi kita pun kan bapak tadi bilang support sistemnya harus berjalan. Nah, salah satunya ketika coachnya enak hubungannya, ini bla 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 segala yang diomongin kan, nah nggak tahu tuh nanti aku, jangan sampai komunikasinya lancar. Sorry, saya terlalu lebar ya. Kita harus dulu lagi. November ya Pak? November, tanggal 5. November. Jadi kita semua tahu waktu sudah sedikit lagi. Kemarin sempat tes fisik ya, gitu.
kewalahan, ya kan? Ibaratnya anak saya sendiri, Pak bisa sit up mas gitu kan istilahnya. Iya, gitu. Nah, bentar, saya itu juga Porda itu dari 1 tahun persiapannya, ya walaupun beda ya, olahraga basket gila gitu. Persiapannya tuh udah sampai yang badan kayak nggak bisa jugit saking kerasnya gitu. Itu zaman dulu. Jadi mungkin bisa jelas Bu ya. Iya. Jadi pada saat setelah pelapor itu kami tidak langsung diterima uang hibah lagi itu dari Koni itu. Selesai. Kami harus ngajuin lagi Bu, pelaporan terus. Ya. Nah dalam pelaporan itu kami kan tidak dibiayai. Kalau kami ikut latihan, itu siapa yang mau biayain? Kalau saya ambil dari dapur nanti nyonya ngomel. Oh, silakan. Misalkan ada nggak tempat yang buat kita olahraga dan saya ini burung konflik atau misalkan sarana olahraga, misalkan basket nih bisa dipakai bersama bornya sama sering gitu lah. Jadi gini, Sangkuriang itu milik Pemkot ya, pengelolanya di Disbud Parpora. Jadi selama pemakaian Sangkuriang sebelum Platda itu semuanya di Disbud Parpora. Nah kemudian di bulan Januari kami mengajukan pengelolaan selama Platda, baru di ACC itu bulan Mei kemarin Pak. Baru di ACC bulan Mei kemarin. Jadi selama Mei sampai Oktober pengelolaan Disbud Gor Sangkuriang itu diserahkan ke KONI untuk Platda. Nah saya sebetulnya sudah bicara juga dengan Kang Giri ya sama Bu Ika. Jadi ada jadwal slot di Disbud di Gor Sangkuriang itu bisa dipakai untuk latihan. Cuman berbagi dengan cabur yang lain gitu. Jadi nanti paling dari Binpres, dari Bapak ya, berkoordinasi dengan Pak Herul itu Wakil Ketua 5 yang menangani masalah prasarana, minta jadwal latihan di Sangkuriang gitu. Cuman ibu-ibu, bapak-bapak semuanya izin menyangkut tadi program latihan dan segala macam sebenarnya kalau untuk kan kita tuh di Cimahi ini tuh antara si hip hop sama si dansa masih terpisah latihannya sebenarnya gitu. Mempunyai program yang beda juga gitu. Kalau jujur, kalau tadi dari BK sampai mau ke Porprov sini, kalau anak-anak hip hop masih continue terus. Karena aku maintain meskipun nggak ada acara Porprov ini, aku masih terus mau ada lomba apa, ada acara apa, aku mau ada acara nggak ada acara, tetap anak-anak aku paksa untuk tetap rutin latihan. Karena seminggu aja nggak latihan, udah pasti nanti daya tangkap secara tubuhan semuanya juga akan nanti tidak terbiasa gitu. Jadi kalau anak-anak hip hop nggak ngampleng hilang, tetap aku maintain sebenarnya mah setiap minggu at least 2 kali gitu. Kalau untuk program menuju Porprov ini dari mulai bulan Juli kemarin sudah start setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Jumat itu di jam 6, jadi ini sekalian minta izin sama orang tua bahwa dimohon kalau ada acara dan segala macam untuk diprioritaskan untuk latihan ini, karena tidak sekali 2 kali juga tiba-tiba ada izin, oh harus pergi ke sini, oh harus ada acara keluarga, ada aja alasannya gitu. Tapi mumpung masih ketemu mewakili yang dansa juga mungkin ya, nanti ketika jadwal udah di-share di plot kalau ada acara keluarga yang mungkin ya aku tahu mungkin acara keluarga juga penting, tapi di sini ibu-ibu sama bapak-bapak semua udah sepakat bahwa mensupport dan memprioritaskan anaknya untuk bisa fokus ke Porprov dulu. Jadi minta izin untuk bisa anaknya diizinkan dan memprioritaskan Porprov ini gitu. Jadi kalau untuk si hip hop itu hip hop dan tradisional duo itu latihan setiap Jumat sore jam 5, setiap Sabtu sore juga, dan setiap minggu. Nah setiap minggu ini kalau di hip hop kan ada latihan fisik. Nah rencananya mau digabungin sama yang dansa juga. Tadi yang Pak Edi sudah sampaikan bahwa latihan fisik itu seminggu sekali di hari Minggu, nanti akan selang-seling fisik renang gitu, biar teman-teman gak bosan juga. Kenapa milih olahraga renang? Aku rasa olahraga renang yang paling cocok untuk latihan pernapasan juga kira gitu. Jadi kayaknya biar atlet kita juga nggak bosan juga. Jadi mohon izin untuk nanti dari mulai bulan Juli itu sampai nanti November, kemungkinan mungkin nanti menuju Novembernya malah ada intensif nanti. Jadi mungkin sekarang masih seminggu 3 kali sampai mungkin sampai Juli, Agustus. Nah tapi dari September mungkin akan ada mulai tambahan latihan di luar hari Jumat, Sabtu, Minggu itu. Jadi mohon izin Pak Bu untuk bisa anak-anak diizinkan. Jadi meminimkan izin. Aku ada ini, aku ini gitu. Karena kan kadang-kadang suka ada kegiatan. Saya kebetulan ada pengurus yang lain juga mendampingi gitu ya, mendampingi walaupun mungkin saya hanya melihat dan mendampingi. Sebelum-sebelumnya pun seperti itu, walaupun tidak ada guru tapi kami selalu
mendampingi dengan perbekalan yang sudah diberikan, materi yang sudah diberikan pelatihnya gitu. Kenapa saya bilang 1 minggu ini saya ambil 1 kali untuk tidak sama pelatih, karena mungkin pelatih juga di sini intensitasnya untuk bulan ini ya sama bulan itu cuman 1 kali dulu 1 minggu. Nah, yang 1 hari lagi, nah itu memang kami dampingi sendiri gitu sebagai pengurus gitu, gantian lah gitu. Jadi tidak melepas anak-anak ini untuk berlatih sendiri juga gitu. Memang betul kekhawatiran Bapak mungkin anak akan terjadi tidak ada disiplinnya. Nah, justru saya ini yang saya takutkan ketemu pelatih cuma 1 kali. Nah, kita ketemu lagi minggu depan. Nah, di sini tuh tidak ada lagi intens bertemu gitu. Nah, kebetulan di sini ada tempat yang bisa dipakai untuk latihan. Nah, di sini kenapa saya sama pengurus yang lain, ya udahlah kita ambil aja latihan walaupun tidak ada pelatih, tapi tidak dilepas begitu saja semua pelatihnya. Karena setelah latihan itu masing-masing atlet memberikan hasil latihan. Latihan kita buktikan ini jalan dengan jadi kalau saya memang tidak menyediakan waktu, mau saya ada di kita ada job besar apa, bisa saya kasih PR, bisa jalan record video nanti gitu lah. Jadi kita juga jangan sampai kira satu kali seminggu terus anak di latihan satu kali juga gitu. Jadi pengennya apa ada lagi bisa jalan juga. Atau anak-anak itu bisa main detail. Soalnya bisa apa nggak mau, bisa kuliah nggak mana, kamu latihan gimana sih? Siap.